warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aldila Natasha Gunawan dengan NIM 1301119130057. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Kebudayaan Jawa yang diampu oleh Dr. Soekarjowaluyo, M.Hum. Sesuai dengan nama mata kuliahnya, dalam video ini saya akan membahas terkait kebudayaan Jawa. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikultural. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Pulau Jawa dengan sejuta pesonanya memiliki keragaman yang unik dan menarik terutama dalam kebudayaannya. Sebelum kita membahas topik utama kita lebih jauh lagi, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan diambil dari kata budaya yang berarti pikiran, budi, atau akal. Kebudayaan biasanya berkait dengan karya, seni, tradisi, filsafat, dan cita-cita suatu masyarakat. Kebudayaan memiliki sifat yang universal. Koncoroningrat membagi kebudayaan ke dalam 7 unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian atau ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Pada topik pembahasan kali ini, fokus utamanya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat Jawa itu meliputi alat memasak, alat berburu, alat untuk bercocok tanam, dan masih banyak lagi. Dan hal yang paling mencolok dalam peralatan hidup ini yaitu dalam segi bangunan. Antara lain adalah bentuk rumahnya. Bagi orang Jawa, rumah bukan hanya sekedar tempat hunian saja, melainkan terdapat makna simbolik bagi pemiliknya. Kedudukan rumah menjadi cerminan kepribadian dan kehidupan bagi penghuni-penghuninya. Dalam hal mencari tahu lebih banyak terkait rumah-rumah tradisional masyarakat Jawa, saya mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Grand Mairo Koco. Di sana banyak sekali replika rumah tradisional Jawa Tengah yang berasal dari daerah-daerah seperti Blora, Semarang, Jepara, Pekalongan, dan masih banyak lagi. Rumah tradisional Jawa yang paling terkenal adalah Rumah Joglo. Rumah Joglo merupakan salah satu bentuk rumah tradisional yang memiliki susunan paling lengkap, juga mengandung nilai kearifan yang tinggi. Pada zaman dahulu, rumah joglo merupakan simbol dari status sosial yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang mampu secara finansial. Bahan-bahannya pun memang lebih mahal ketimbang jenis rumah adat Jawa Tengah yang lain. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktu pembuatannya pun cukup panjang. Nama joglo diambil dari 2 suku kata yaitu tajuk dan loro, yang artinya adalah penggabungan 2 tajuk. Hal ini berdasarkan pada atap rumah joglo yang berbentuk tajuk yang serupa gunung. Gunung dianggap sebagai simbol yang sakral. Bagi orang Jawa, gunung merupakan tempat tinggal bagi para dewa. Penyangga dari atap rumah adalah 4 pilar yang disebut dengan saka guru. Pilar ini adalah representasi arah mata angin, yaitu timur, selatan, utara, dan juga barat. Bahan utama pembuatan rumah joglo adalah kayu. Jenisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, umumnya kayu yang digunakan adalah sengon, jati, serta batang pohon kelapa. Pada bagian atap rumah adat Jawa Tengah yang satu ini terbuat dari bahan genteng tanah liat. Selain genteng, masyarakat tradisional Jawa juga menggunakan jerami, ijuk, dan alang-alang dalam pembuatan atapnya.
Alasan penggunaan bahan-bahan alami untuk bagian atap rumah adalah demi kenyamanan dan rasa sejuk dalam ruangan yang ditempati. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah bentuk atap yang merupakan perpaduan antara dua bidang, yaitu atap segitiga dan trapesium. Gabungan atap rumah joglo ada dua jenis, yaitu atap joglo lambang sari dan atap lambang gantung. Lambang sari merupakan jenis atap rumah joglo yang disambung dengan atap pada serambi. Sedangkan lambang gantung adalah gabungan atap yang menyisakan lubang udara di bagian atap. Desain rumah joglo sendiri terdapat aturan khusus, sehingga muncullah jenis rumah joglo seperti pangrawit, limasan, lawakan, jompongan, mangkurat, sinong, hageng, dan tinandu. Bagian-bagian di dalam rumah joglo antara lain, yang pertama ada pendapa atau bagian depan. Letak pendapa ada di bagian depan rumah adat Jawa Tengah. Filosofi dari pendapa adalah menunjukkan bahwa orang Jawa bersifat ramah dan terbuka. Kedua, peringgitan atau bagian tengah. Pada bagian peringgitan biasanya digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang atau acara ruatan. Di tempat ini, pemilik rumah menyimbolkan diri sebagai Dewi Sri yang dianggap sebagai sumber kehidupan, kebahagiaan, dan juga kesuburan. Bagian yang ketiga yaitu bagian dalam atau ruang tamu. Pada bagian ini terdapat kamar-kamar yang disebut dengan sentong. Dahulu, sentong hanya dibuat sebanyak 3 bilik saja. Kamar yang pertama dibuat bagi keluarga laki-laki, kamar kedua dikosongkan, sedangkan kamar ketiga bagi keluarga perempuan. Alasan mengapa kamar kedua dikosongkan adalah karena digunakan untuk menimpang pusaka untuk pemujaan pada Dewi. Selain itu, kamar kedua juga dapat digunakan bagi sepasang pengantin yang baru saja menikah. Rumah Jawa itu syarat akan makna filosofi yang tinggi, sehingga sekecil apapun bagiannya akan mengandung nilai moral dan mencerminkan kepribadian masyarakat Jawa. Itulah sedikit penjelasan dari rumah adat Jawa, khususnya rumah joglo. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video lainnya.